Halo sahabat berilmu. Sebelum kita mulai mohon dukungannya like, subscribe dan boleh komen untuk kita bisa saling belajar. Suhu dan sumber energi matahari. Bahwasanya matahari yang bersinar ini bukan semata-mata hanya sebuah sinar biasa, akan tetapi di balik sinar yang berpijar ini terdapat suhu yang sangat tinggi. Sehingga matahari ini menghasilkan panas yang sangat tinggi. Panas pada matahari yang tinggi ini dan ditunjang dengan ukuran yang besar menjadikan bahwa panas matahari ini terasa jelas oleh planet-planet lainnya. Bahkan panas matahari ini menjadi energi panas alami yang paling besar untuk bumi. Suhu yang ada pada matahari ini amat tinggi serta pada setiap lapisannya memiliki suhu yang berbeda-beda. Suhu yang ada pada matahari ini diukur dengan satuan Kelvin. Pada bagian matahari ini semakin dalam akan semakin panas suhunya. Berikut ini merupakan rincian lengkap suhu dari lapisan yang ada pada matahari. Lapisan fotosfer, lapisan paling luar, mempunyai suhu rata-rata 5700 Kelvin. Lapisan kromosfer, mempunyai suhu sekitar 6000 hingga 20000 Kelvin. Lapisan korona, mempunyai suhu sekitar 1 juta Kelvin. Itulah beberapa rincian suhu yang dimiliki dari lapisan matahari. Panas dari matahari sangat tinggi, sehingga menggunakan satuan Kelvin untuk mengukurnya. 1 Kelvin sendiri apabila rubah menjadi Celcius, maka didapatkan angka 275,15 C. Suhu yang ada pada matahari jauh lebih tinggi dibanding bumi. Maka, panas matahari ini dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Sumber energi dari matahari ini berasal dari reaksi fusi yang ada pada inti matahari. Reaksi fusi ini adalah sebuah penggabungan atom-atom hidrogen yang berubah menjadi helium. Sehingga reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi sangat besar. Matahari tersusun dari beberapa macam gas yang antara lain helium, 22%, hidrogen, 76%, oksigen dan gas lain, 2%. Ukuran matahari. Matahari menjadi sebuah bintang yang paling besar yang ada dalam tata surya. Bintang adalah sebuah benda langit yang bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Ukuran diameter lingkaran pada matahari ini adalah selebar 1.400.000 km, dan serta pada ukuran ini lebih besar sekitar 109 kali dari luas diameter yang dimiliki oleh bumi. Dengan luas yang sebegitu besarnya, maka matahari sendiri memiliki gaya gravitasi yang paling luas juga. Sehingga matahari ini dapat menjadi pusat tata surya serta bisa menarik planet yang ada di sekitarnya sampai membentuk sebuah orbit. Melalui orbitnya masing-masing, planet-planet itu memutari matahari dan disebut dengan peristiwa revolusi. Manfaat matahari. Matahari yang sebagai pusat dari tata surya, menjadi sebuah tempat bagi planet-planet untuk bergantung. Matahari yang terus memancarkan sinar kehangatannya akan menimbulkan banyak sekali manfaat serta fungsi bagi para kehidupan di sekitarnya. Matahari adalah sebuah pusat tata surya sekaligus menjadi satunya pemberi cahaya untuk bumi. Cahaya matahari sendiri menjadi sangatlah penting bagi bumi serta kelangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal. Kita sebagai makhluk hidup, pada kehidupan sehari-harinya memanfaatkan jasa dari cahaya matahari ini. Berikut ini merupakan manfaat-manfaat dari matahari yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu proses pengeringan. Salah satu manfaat yang dapat kita rasakan secara langsung dari sinar matahari yang terik adalah membantu proses pengeringan. Ya, dalam sinar matahari ini merupakan satu-satunya yang diandalkan di saat melakukan proses pengeringan secara alami, sehingga bisa membantu pekerjaan sehari-hari. Beberapa pengeringan yang sering mengandalkan sinar matahari adalah pengeringan pakaian, pengeringan padi, ikan asin, serta hasil pertanian dan hasil laut lainnya. Pengeringan dengan sinar matahari ini akan memberikan yang hasil lebih baik dibanding dengan menggunakan mesin. Selain itu pun juga pengeringan dengan sinar matahari akan lebih banyak, sehingga proses dapat lebih cepat selesai. 2. Membantu pelaksanaan fotosintesis pada tumbuhan. Salah satu fungsi yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup khususnya tumbuhan dari adanya sinar matahari ini dapat membantu pelaksanaan dari proses fotosintesis. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa proses fotosintesis ini merupakan kegiatan makan yang dilakukan oleh para tumbuhan. Selain untuk proses atau kegiatan makan, fotosintesis ini dapat bermanfaat bagi para manusia karena akan menghasilkan oksigen yang sering dibutuhkan untuk manusia bernafas serta binatang. Tanpa dengan adanya sinar matahari, maka proses fotosintesis ini tidak akan bisa terjadi, maka dengan kehadiran sinar matahari amatlah penting. 3. Sumber energi paling besar. Sinar matahari menjadi sebuah sumber energi alami paling besar yang ada pada bumi. Dengan sinar matahari manusia akan bisa menjalani berbagai kegiatan serta juga membuat berbagai temuan yang bisa membantu kegiatan manusia sehari-harinya. Sinar matahari yang dengan sangat bermanfaat ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik, yakni untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa listrik ini sendiri sangat bermanfaat serta sangat dibutuhkan manusia. Tanpa adanya listrik,
manusia tidak akan bisa menjalankan seluruh kegiatan maupun sesuatu dengan lancar. 4. Menyehatkan badan. Sinar matahari pula bermanfaat untuk menyehatkan badan. Sinar matahari di pagi hari, kaya sekali akan vitamin D yang cocok bagi kesehatan tulang serta gigi. Sehingga banyak anak yang disarankan untuk berjemur badannya pada pagi hari untuk mendapat kebaikan dari sinar matahari. Selain itu juga sinar matahari di pagi hari tidak terlalu panas maka dapat kita gunakan untuk berjemur dengan waktu yang cukup lama. 5. Mengatur tata surya. Fungsi lainnya dari matahari yaitu sebagai pusat serta pengatur tata surya. Fungsi tersebut menjadi fungsi sentral yang dimiliki oleh sebuah matahari serta kaitannya dengan benda langit lainnya. Karena dengan adanya matahari ini, para planet-planet ini memiliki orbit yang mengelilinginya serta bisa mendapatkan kebaikan dari sinar matahari. Itulah dari beberapa manfaat yang bisa dirasakan dari adanya matahari, manfaat dari sinar dan panasnya, maupun fungsi dari adanya matahari itu sendiri. Oke sahabat berilmu, sekian dulu untuk video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan silahkan komen di komentar agar kita bisa saling belajar.